kurang lebih 17 atau 18 ya, yang sudah konfirmasi untuk hadir. Insya Allah pada malam ini adalah kelas perdana sesi kelas level 2 setelah level 1 dijalani oleh Bapak Ibu semua pada semester yang lalu ya. Alhamdulillah bisa melewati level 1 dengan baik ya, dan sudah mengikuti ujian semuanya dan sudah lulus ya. Karena yang tidak lulus otomatis dia rekomendasinya mengulang. Juga ada di antara peserta level 2 yang mungkin mengulang dari kelas yang lama level 2 ya, mungkin karena sesuatu dan lain hal tidak optimal dalam mengikuti kelas gitu ya, sehingga sekarang insya Allah berniat mengulang kembali. Jadi permasalahannya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti kursus kelas kayak gini, kemudian kalau istilahnya nggak naik kelas itu bukan karena alasan bisa tidak bisa, pintar tidak pintar, tapi karena karena banyaknya kesibukan ya, sehingga sering berbentrokan dengan jadwal kelas. Semoga kali ini bisa lebih dikondisikan lagi jadwalnya. Juga ada sebagian di antara peserta ini adalah peserta yang baru daftar ya, yang baru daftar level 2 langsung gitu ya. Jadi nggak melalui level 1 karena dimungkinkan di kelas rata-rata PTS itu langsung masuk ke level 2 dengan persyaratan dia bisa mengerjakan tes masuk gitu. Ada tes masuk level 2. Tadi ada 3 orang yang masuk lewat tes langsung level 2. 2 orang lolos, 1 orang tidak lolos. Ya, kira-kira begitu. Supaya maksudnya jangan merasa sudah level 2, jadi level 2, tapi ternyata nanti banyak tertinggal gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kelas bahasa Arab level 2 4 bulan ke depan. Semoga menjadi waktu terbaik dalam sholatul ilmiah. Kembali mungkin kita tahun ini atau semester ini tidak mengadakan kuliah perdana secara bersamaan ya. Kita langsung masuk ke kelas masing-masing dan mudah-mudahan tidak mengurangi motivasi dari kita semua. Nah, insya Allah kita sudah termotivasi sejak awal, sejak level 1 ya, untuk ikut kelas bahasa Arab ini. Kelas bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab merupakan bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya sendiri itu merupakan hutang ya, hutang yang harus dibayar ya kapanpun selama kita masih hidup gitu ya. Bagaimana saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurut Quran itu berbahasa Arab agar kalian menjadi orang-orang yang berakal gitu ya. Ayat ini bukan sekedar informasi bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Semua udah tahu ya, Al-Quran berbahasa Arab ya, karena memang bahasanya Arab. Tapi Allah menegaskan bahwa diturunkannya Al-Quran bahasa Arab itu agar kalian akal pikirannya lebih berdaya guna, lebih optimal gitu ya. Kalau kalian mengetahui Al-Quran secara bahasanya gitu ya, secara bahasanya. Makanya kita sekarang ini berusaha belajar bahasa Arab dari dasar, dari basic, dari nahwu, sorof, basic ya, agar kita mengerti kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kata-kata dalam Al-Quran. Meskipun kalau kita tidak belajar bahasa Arab secara khusus,
kita sebenarnya sudah belajar bahasa Arab secara tidak langsung, misalnya lewat terjemahan gitu ya, lewat kajian-kajian gitu ya. Tapi ya sifatnya apa namanya tidak khusus gitu, sifatnya global aja gitu ya, bahasa Arab secara global. Jadi kita masih belum paham tentang misalnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah gitu ya, fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Belum paham harf jar, harful jar ya, harful atau jazm ya, dan lain sebagainya, kita tidak paham kalau tidak belajar secara khusus Arab. Dan ini merupakan utang seumur hidup kita. Seharusnya seumur kita, seumur saya sebetulnya sudah selesai ya, bukan selesai, maksudnya sudah dari kecil belajar bahasa Arab itu. Kalau kata Ustaz Abdul Aziz kan belajar bahasa Arab itu nggak ada habisnya gitu ya. Sudah dari kecil pun masih ada aja hal-hal yang belum kita, apalagi kalau tidak belajar itu. Mudah-mudahan ini menjadi 4 bulan kedua buat kita untuk mendalami bahasa Arab tingkat lanjut di RGS ini level 2 ya. Tentunya yang level 1 tetap diulang-ulang ya supaya jangan hilang ya. Jadi bukan ngaji kuping gitu ya. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi yang level 1 tetap diulang-ulang semuanya ya, apalagi masalah bilangan ya, yang banyak pengaruh dikeluhkan, masalah angka bilangan itu kalau nggak dipahami benar akan cepat hilang gitu ya. Dan di level 2 ini lebih banyak materinya, lebih banyak mufrodatnya yang kemarin kita share, mufrodatnya lebih banyak, jadi emang harus kita hafalkan. Belajar minggu sekali ini sebenarnya minimalis ya, karena idealnya sih lebih banyak daripada itu. Semoga di luar yang sepekan sekali ini kita bisa murojaah akhirnya lebih sering gitu ya, tidak hanya sekali ini saja. Jadi belajar bersama sepekan sekali, tapi mungkin kita melakukan murojaah seminggu 2-3 kali gitu ya, dalam hal menghafal. Bagus sekali kalau ada kelompok belajar kecil, boleh aja diajak secara mandiri gitu ya, dalam hal memperdalam kata-kata gitu, hadasa, percakapan gitu, mengajarkan diri. Mungkin itu saja. Selamat belajar bahasa Arab level 2 RCS ya, semester ini. Semoga semuanya istiqomah ya, semuanya istiqomah, menyediakan waktu setiap Senin atau Selasa ya. Jadi Bapak Ibu pasti udah paham ya, kita menyesuaikan dengan jadwal Ustaz Yasin untuk malam Senin dan Selasa ini tentatif ya, karena Ustaz Yasin tergantung saya memberi jadwal orang itu malam Senin atau malam Selasa, dan pemberitahuannya itu malam sebelumnya, tadi malam jam 3 malam itu baru ada informasi bahwa setorannya hari Selasa, jadi hari Senin, sekarang hari Senin ya, hari Senin kita mengajar. Tapi pekan depan kita nggak tahu apakah hari Senin atau hari Selasa. Jadi kita sediakan waktu antara Senin dan Selasa gitu, jadi ya. Begitu ya. Seperti hanya level 1 dulu kan begitu. Level 1 yang malam dulu seperti itu, polanya seperti itu. Polanya seperti itu, kalau tidak Senin yang malam. Kita nggak bisa pastikan karena kita tergantung sehnya asosiasi memanggil beliau apakah hasilnya. Mudah-mudahan 2 hari itu bisa kita siapkan untuk belajar bahasa Arab. Baik, dari saya cukup saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mungkin lanjut. Baik. Sebelumnya bisa jadikan Jasim co-host Bisa jadikan Jasim co-host. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu sekalian? Senantiasa apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, ya udah cukup lama tidak berjumpa. Sekitar berapa bulan, Bu? 2 bulan ya? Sebulan, 2 bulan. Sekitaran itu. Ya, baik. Insya Allah untuk kedepannya kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab kita, yaitu terkait dengan nahwu dan sorof pada intinya. Nah, adapun untuk kosakatanya, itu kan sudah ada kumpulan panduan kosakata ya, Bu. Nanti saya harap selama 1 minggu Ibu bisa menyetorkan setiap minggunya kosakata dari rumahnya masing-masing, ya. Yaitu sejumlah 8 kosakata minimal, Bu, selama 1 minggu itu. Sebelum ke pertemuan selanjutnya minimal menyetorkan 8 kosakata, ya. Seperti itu. Itu sekehendak Ibu ingin melalui VN ataupun video, tapi kalau VN ya saya harap tidak melihat kayak gitu ya. Kan untuk Ibu sendiri. Seperti itu ya. Soalnya hafalannya bukan untuk saya, tapi untuk siapa? Untuk Ibu sendiri kayak gitu ya. Baik. Selanjutnya kita sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana La la ilma ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna Amin. Baik, kita mulai. Mungkin udah disiapkan bukunya. Siap insyaallah Ustaz. Kita mulai dari nahwu dulu ya. Habis itu baru ke sorof. Nih, ini agak kurang jelas tulisannya. Pecah ya Ustaz tulisannya? Mana suaranya? Baik, ini tadi kemut Hafan. Oh. Ya. Insya Allah untuk pelajaran yang pertama ini yaitu kita akan mempelajari yaitu tentang al-kalimatu wa anwa'uha. Ya. Ini baru azan asar, mungkin izin azan asar dulu Bu ya. Ustaz. Itu pecah ya Ustaz, itunya tulisannya Ustaz. Iya, pecah. Tulisannya. Mau pakai file asli tapi tidak ada artinya nggak apa-apa. Kesulitan Nggak juga. bisa baca. Bagus kok ada artinya Ustaz. Kesulitan juga nanti. Nanti saya pahami gitu. Enggak apa-apa Ustaz kalau gitu. Oke.
Nah, baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk pelajaran pertama ini dalam ilmu nahwu kita akan mempelajari yaitu terkait al-kalimatu wa anwa, al-kalimatu wa anwa'uha. Apa itu artinya al-kalimatu wa anwa'uha? Al-kalimatu itu artinya kata. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat-kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab al-kalimatu itu artinya kata dan juga wa anwa'uha dan macam-macamnya. Ya. Artinya adalah kata dan macam-macam. Nah, gini ya. Kata dan macam-macamnya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada al-kalimatu, ada al-kalimatu itu artinya apa? Kata. Ya. Kalau al-jumlatu artinya kalimat. Itu ya. Kalimat. Jadi jumlah itu bukan jumlah ya. Bukan jumlah dalam perihal angka, tapi al-jumlatu itu artinya kalimat. Ya. Nah, al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijai. Jadi kalimat itu adalah sebuah lafaz yang yata'allaf. Yata'allaf itu apa? Yata'allaf itu adalah tersusun ya, yang tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Hija itu hijaiyah. Yata'allaf itu artinya tersusun. Ya. Mislu khoroja. Nah, ini kata kerja ya. Khoroja. Kata kerja. Nah, itu terdiri dari huruf kho dan jim. Habis itu ada sa'idun. Ya. Sa'idun itu bisa nama orang ataupun nama sifat. Ya, dia bahagia. Sa'idun itu artinya bahagia. Ya. Selanjutnya fi itu kata sambung ya di dalam. Ya, seperti itu ya. Wa ahyanan. Nah, tetapi dalam bahasa Arab terkadang ahyanan itu artinya terkadang. Ya, ahyanan. Jadi di sini sembari Ibu ini ya mendapat kosakata baru juga ya, diingat-ingat. Ya ta'alafu tersusun. Ahyanan terkadang. Ya. Wa ahyanan takunu al-kalimatu harfan wahidan. Terkadang dalam bahasa Arab ini kata itu terdiri dari satu huruf. Kalau di Indonesia, apakah bisa kata itu terdiri dari satu huruf kalau di Indonesia? Tidak. Hanya K. A
kan nggak bisa ya. Ya minimal ke gitu kan ya, atau minimal apalagi di ya 2 huruf ya, seperti itu minimal. Kalau di Indonesia ya 2 huruf, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang berupa satu huruf ya, seperti itu. Contohnya al-waw. Al-waw ini artinya apa? Dan ya kan. Nah, terus ada apa lagi? Fa. Fa artinya apa, fa? Maka. Maka. Habis itu ada ka. Ka artinya apa? Kak itu kepada ilah itu mah ya. Seperti. Nah, seperti iya kan seperti bi dengan Habis itu lam, li. tidak. Li ya untuk Li atau untuk kepemilikan. kepada. Kepemilikan. Ya kan? Terus ada a. A. Apakah? Apakah? Ya kan? Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat beberapa kata yang mana itu hanya terdiri dari satu huruf saja. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Baik, masih paham ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, al-kalimatu salah satu anwa'in. Ya, jadi kalimat itu ataupun kata itu terdiri dari tiga macam. Ya, kata itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama itu ada ismun. Ya, ada ismun. Yang kedua itu ada fi'lun. Ya, yang ketiga itu ada harfun. Ya, kayak gitu ya. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari macam yang pertama, yaitu al-ismu. Al-ismu itu adalah kalimatun yusamma biha syakhsun au syai'un akhor. Jadi ism itu adalah sebuah kata, ya, sebuah kata yang mana itu dia diberi nama dengannya, yaitu seorang ataupun suatu hal yang lainnya. Pokoknya intinya yang ada namanya, ya, yang ada namanya, kata benda, ya, ataupun nama orang, ataupun nama hewan. Habis itu nama apa lagi? Nama tempat, ya. Habis itu misalnya sungai, danau, sebagainya, itu semua namanya al-ismu. Ya, semuanya al-ismu dari nama orang. Ya, contohnya Said, ini kan nama orang. Ya, terus juga ada baitun. Baitun ini nama apa? Ya, nama bangunan ya, jenisnya baitun. Habis itu ada hadikotun. Hadikotun ini apa? Barang. Nama benda. Ya, hadikotun itu kebun. Kebun. Ya. Ya. Itu ya. Jadi sebuah kosakata yang itu ada namanya, ya, selain kata kerja, ya, itu maka itu adalah sebuah al-ismu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Selanjutnya, bahkan kayak misalnya Ibu kan udah banyak belajar kosakata ya di level 1. Kayak misalnya kitabun. Kitabun itu ismu bukan? Iya. Iya. Ismu. Ya, semua nama benda ismu. Ya, habis itu contohnya lagi yaitu mistorotun. Al-ismu bukan? Iya, Ustaz. Al-ismu. Ya. Kayak gitu ya. Terus misalnya nama hewan gonamun. Ismu bukan? Iya. Al-ismu. Ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya al-fi'lu, kita melaju kepada al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kalimatun tadullu ala amalin hadasa fiz zamanil madi awil hadir awil mustakbal.
yaitu adalah sebuah kata yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan, amalin, ya hadasa yang terjadi fi zamanil madi di masa lampau ataupun awil hadir di masa sekarang, hadir itu ya, awil mustakbal, mustakbal itu di masa yang akan datang. Jadi hadasa itu artinya yang terjadi. Ya, al-madi itu yang lalu. Al-hadir itu yang sekarang. Kalau mustakbal itu yang masa mendatang. Ya. Nah, kalau misalnya fi zamanil mad, jadi dalam dalam istilah nahwu sebenarnya al-fi'lu itu dibagi menjadi 3. Ya kan ya? Al-fi'lu. Yaitu yang pertama ada al-fi'lu al-madi. Madi ini yang masa lalu. Habis itu ada al-fi'lu al-mudhari. Mudhari itu yang masa sekarang atau yang masa akan datang. Ya. Nah, selanjutnya ada al-fi'lu fi'lul amri. Fi'lul amri ini kata perintah. Kalau perintah itu pastinya merujuk pada masa depan. Ya kan ya? Misalnya Ahmad, minumlah kopi ini. Ada gak dia nyuruh minum kopi buat ke masa lalu? Ya. Ada nggak kayak gitu? Tidak Ustaz. Pasti kalau merintah itu pasti di waktu berikutnya. Ya kan ya, gak mungkin Jasim bacalah buku di jam sore tadi. Itu saya udah malam, terus saya disuruh, misalnya teman saya, Yasim bacalah buku di sore tadi. Bisa tidak? Tidak. Nggak bisa. Ya. Itu nggak tahu mesin waktu itu ada atau tidak ya. Mesin waktu. Katanya ada, tapi nggak tahu. Tapi kalau kayaknya nggak ada ya, itu ngada-ngada, nggak tahu ya. Ada. Nobita kali itu Ustaz. Apa? Bagi Nobita. Nobita, ya mungkin ada kalau Nobita. Salahnya Nobita juga nggak nyata. Iya, dulu sering banget nonton Doraemon di RCTI. Nah, ini al-madi. Al-madi itu yang masa lalu, al-mudhari itu yang sedang dilakukan atau yang akan mendatang. Al-amr itu adalah kata perintah. Nah, itu hanya mengerucut pada masa mendatang saja. Nah, ini contohnya ya. Ini ada khoroja. Khoroja ini dia artinya telah keluar. Nah, ini fi'lul madi, ya masa lalu khoroja. Ya, artinya telah keluar, dia telah keluar. Ya. Habis itu ada zahaba. Zahaba ini artinya dia telah pergi. Nah, ini fi'lul madi juga. Ya. Nah, kalau misalnya di sini yata'allamu artinya adalah dia sedang belajar. Nah, yata'allamu. Kayak gitu ya. Yata'allamu dia sedang belajar. Jadi misalnya di sini ada zahaba. Zahaba dia telah pergi. Terus fi'lul mudhari'nya, tadi kan fi'lul madi kan, fi'lul mudhari'nya yazhabu. Ya kan? Artinya dia sedang pergi atau dia akan pergi. Nah, baru fi'lul amrnya izhab. Ya, izhab itu artinya pergilah. Itu ya, Ibu nanti belajar ini ya di sorof ya. Kayak gitu. Habis itu khoroja.
Khoroja itu artinya dia telah dia telah keluar. Keluar. Kalau dia sedang keluar itu yakhruju. Yakhruju. Ya, dia sedang keluar. Kalau misalnya keluarlah itu ukhruj. Khruj. Itu artinya keluarlah, itu kan diusir. Nah, kalau ya ta'allamu untuk fi'lul madinya itu ta'allama, artinya dia telah belajar, ta'allama. Terus kalau misalnya untuk fi'lul mudhari'nya ya ta'allamu, ya artinya dia sedang belajar, ya. Habis itu untuk fi'lul amrnya ta'allam, ya, belajarlah kamu, gitu ya. Ta'allam. Ya, nah ini. Jadi ta'allama dia telah belajar, ya ta'allamu dia sedang belajar ataupun akan belajar, ta'allam belajarlah kamu, itu ya kata perintah. Nah, ini pembagian daripada madi, mudhari dan amr gitu ya. Nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya ya, ini ada madi, mudhari sama amr gitu ya. Baik. Selanjutnya itu ada, nah untuk kata yang ketiga, untuk macam daripada kata yang ketiga itu ada al-harfu. Ya, al-harfu ini adalah artinya huruf. Al-harfu ini apa? Yaitu kalimatun yazharu maknaha ma'a ghairihi minal kalimah. Ya, jadi ma'a ghairiha minal kalimat. Jadi kalimat yang mana itu akan tampak jelas maknanya yaitu jika ma'a ghairiha minal kalimat. Kita disandingkan dengan kata yang lainnya. Contohnya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh teman untuk menampakkan makna jelasnya. Ya, contohnya ila, ke. Bisa nggak kalau misalnya Ibu Maulidina ngomong ke saya, tolong Jasim pergi ke. Nah, udah sampai di situ aja. Jasim pergi ke. Itu bisa tampak jelas gak maksud kalimatnya apa? Ya, enggak. Jasim pergilah kemana gitu. Kan ya tidak sempurna. Ya harus membutuhkan apa? Membutuhkan teman. Membutuhkan teman setelahnya. Ya. Jasim pergilah ke pasar. Nah, itu baru bisa difahami. Ya, tapi kalau misalnya Jasim pergilah ke, udah sampai situ, tidak jelas. Ya. Terus ya di sini ya. Nah, itu artinya dan. Ya. Misalnya contohnya saya makan roti dan udah sampai situ aja. Apakah orang masih mempertanyakan ini dan apa? Ya kan ya? Masih. Nah, Masih, ya. Ustaz. Kalau misalnya didatangkan kata setelahnya, saya makan roti dan telur. Ya, misalnya kayak gitu ya. Kalau fi itu artinya di dalam. Ya, misalnya contohnya seorang guru mengajar di dalam. Nah, itu masih mengambang nggak artinya? Maknanya masih masih mengambang ya, yang mana dia membutuhkan teman, yaitu di dalam mana? Di dalam kelas. Yaitu adalah al-harfu. Jadi al-harfu ini akan sangat tampak makna jelasnya itu jika disandingkan dengan kalimat yang lain.
ya, yaitu berupa apa ya? Berupa ismu ya, tentunya berupa ismu. Seperti itu ya. Tapi bisa juga al-fi'lu, misalnya saya datang ke rumah dan saya pun makan. Nah, itu ya bisa ya. Seperti itu. Jadi jitu ataitu fil bait wa akal tu. Ya, itu kan sama-sama ini ya, sama-sama apa? Sama-sama fi. Ya. Jitu itu artinya saya telah datang, saya telah tiba. Jitu fil baiti wa akal tu, artinya saya telah makan. Nah, gini ya, seperti itu. Jadi kayak al-harfu itu contohnya apa? Ada harful jar, ya kan? Harful jar, Ibu ingat? Masih Ustaz, berarti semuanya masuk berarti ya Ustaz? Ya, masuk ke dalam al-harfu. Berarti harfu jar, harfu dzaraf masuk semuanya Ustaz? Ya, masuk semuanya al-harfu. Terus kalau misalnya dalam fi'al itu ada harful atof. Apa itu harful atof? Harful atfi itu artinya kata sambung. Kata sambung. Harful atfi. Ini artinya kata sambung. Contohnya wa. Ya. Habis itu apa lagi? Ada pa. Habis itu apa lagi? Summa. Ini adalah harfu apa? Harfu atof. Ada harful istifham. Apa itu istifham? Kata tanya. Ya kan ya? Ada nggak kata tanya? Ada tidak kata tanya? Ada. Ada ya? Ada. Kata yang digunakan untuk bertanya. Contohnya man. Kan? Terus kam. Kaifa. Ya Allah, kita dilemparin bisa. Jadi nggak kurang dengar suara. Kamar mandi. Wina, minta tolong di mute Ibu Wina. Contohnya kaifa. Habis itu apa lagi kata tanya? Aina. Aina. Nah, ini semua adalah kata tanya. Baik. Nih, tertabrak. Nih, nggak apa-apa. Ya, ini ahruf. Ahruf itu adalah jamak dari harfun. Ya, jadi al-harfu itu mufradnya, terus musannanya harfani, habis itu jamaknya ahruf. Ya. Sampai sini bisa difahami, Bu, apa perbedaan antara al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu? Sedang memahami. Sudah, dan sedikit. Sedikit. Berusaha untuk memahami Ustaz. Insya Allah Ustaz. Tapi perbedaannya ngerti ya antara perbedaan apa itu ismu, al-fi'lu, dan Insya Allah. Paham Ustaz. yang belum paham yang mana? Yang huruf bisa dijelaskan ulang Ustaz. Apa? Yang huruf bisa dijelaskan ulang. Yang huruf? Al-harfu, betul. Pembagiannya itu ada berapa? Al-harfu, ya pembagiannya nanti ya. Ini ada sendirinya nih, anwaul harfi. Oh iya, baik. Iya, nanti ya pembahasannya ya. Ini kan masih sebatas dasarnya dulu ya. Jadi, al-harfu itu pada intinya adalah sebuah kata yang akan tampak jelas maknanya jika disandingkan dengan
Dengan apa? Dengan kata lain, Kata lainnya. kata lainnya. Jadi dia tidak bisa berdiri Sendiri. sendiri. Nah, pada intinya gitu aja ya. Ya. Jadi udah jelas kan, misalnya saya makan di. Itu kan nggak nyambung Bu ya, harus ada keterangannya setelah di ini apa gitu kan ya. Saya makan di rumah misalnya. Ya. Baik, ini baik, kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Kita lanjutkan. Ini saya izin menghapus ya, itu sudah saya foto juga. Hapus. Kita bersih, putih kembali. Nah, ini dia. Nah, kita pertama akan mempelajari yaitu yang terkait dengan al-ismu ya. Al-ismu, nah di sini kalimatin tadullu ala, jadi ism ini adalah sebuah kata yang menunjukkan pada yang pertama adalah nama orang, insan. Insan itu artinya orang. Orang. Insan jamaknya apa? Jamaknya an-nasu. Ya. Ini ya, jauh. An-nas itu orang-orang artinya, manusia-manusia. Terus hayawan, nama Hewan. hewan. Habis itu ada nabat. Nabat nama Tumbuh-tumbuhan. tumbuhan. Ya, dengan nama tumbuhan itu ya nggak harus tumbuhan ini ya, tapi bisa juga dikaitkan dengan nama buah juga. Ya, jadi buah itu masuk dalam kategori tumbuhan. Ya. Buah itu dari tumbuhan bukan? Iya, Ustaz. Tumbuhan. Ada nggak buah yang bukan dari tumbuhan? Ada. Nggak ada. Ya makanya. Jadi buah-buahan itu masuk ke dalam tumbuhan. Terus ada jamat. Jamat itu adalah benda ya ataupun suatu yang tidak hidup. Jadi nggak mesti benda ya, tapi segala sesuatu yang tidak hidup itu namanya jamat. Kayak misalnya nahrun, sungai. Apakah sungai punya jantung? Tidak. Nah, kalau misalnya tidak punya jantung, apakah dikatakan makhluk hidup? Bukan. Bukan Ustaz. ya. 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 Terus habis itu apa lagi? Ya, gitu ya. Desa. Desa punya otak tidak? Koryatun kan desa. Iya. Punya otak nggak desa? Punya, Ustaz. Nggak punya. Punya. Ya, Ya. kan ya, desa nggak bisa mikir, tapi penduduknya yang bisa berpikir. Gitu ya. Contohnya apalagi jamat ya, kayak nama benda, kalau benda kan tolasatun, terus mimsahatun, hikmasatun, ya sapu, habis itu libasun. Nah, itu semuanya juga dalam kategori jamat ya. Sayarotun termasuk jamat bukan? Jamat. Jamat ya. Terus wasfun itu nama sifat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, istilah warna merah, putih, kuning, hijau itu termasuk dalam kategori sifat. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu warna termasuk dalam kategori sifat.
Ya, makanya di sini ada hadrou. Hadrou itu adalah artinya hijau. Ya, hadrou itu adalah muannas dari akhdor. Ya, gitu ya. Jadi hadrou itu adalah muannas dari akhdor, ya kan? Muannas. Ibu Maulidina lagi sakit, Bu. Batuk. Tinggal ini batuk sama flu-nya aja lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh. Baik, ini sogir itu artinya kecil. Kalau besar apa? Kabir. Besar, Kak? Kabir. Nanti habis ini kita ngafal beberapa kosakata ya dari nama hewan, tumbuhan, sama nama sifat. Ya. Selanjutnya ada makna. Ya, makna itu adalah sebuah kata yang tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera kita. Ya, tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera kita. Nah, itu adalah makna. Ya, misalnya nasyatun. Nasyatun itu artinya rajin, tekun, ya. Artinya ketekunan seseorang ya, atau tekun atau rajin. Apakah rajin itu bisa kita makan? Bisa kita pegang? Bisa nggak rajin dipegang? Tentu tidak, Ustaz. Bisa nggak rajin Berarti itu bukan sifat ya? disentuh kepada mana rajin? Saya ingin mengelusnya ke pipi saya. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa ya. Rajin itu tidak bisa. Ya, nasyat. Ya, nasyat itu artinya ya sebuah kerajinan atau ketekunan, bukan kerajinan tangan ya, tapi kepada ketekunan seseorang. Ya, ataupun bisa dikaitkan dengan aktivitas, itu juga nasyat. Ya, aktivitas. Ya, aktivitas. Bisa nggak istilah aktivitas itu kita tempel di hidung kita? Mana aktivitas saya tempel di hidung saya, bisa nggak? Gitu. Bisa nggak aktivitas ditempel di hidung saya? Kalau catatannya bisa, Ustaz. Jadi makna itu adalah kata ini kata yang tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera. Ini definisinya ya. Jadi hanya bisa difahami oleh apa? Ya, hanya bisa difahami oleh akal kita. Ya, sama pengamatan kita. Ya, tapi kalau untuk dari panca indera kita tidak bisa. Ya. Seperti itu ya. Amalun itu pekerjaan. Ya kan ya. Jadi ya pekerjaan itu misalnya pekerjaan apa contohnya? Pekerjaan apa? Misalnya memasak, ya mencuci. Bisa nggak mencuci itu, kosakata mencucinya itu hadir nggak di depan mata kita? Bendanya nggak ada kan? Enggak, Nggak ada. Ya, tapi Ustaz, itu boleh hanya bertanya bisa. tidak? Kalau perbuatan ini kan amal ya Ustaz, itu nanti masuknya ke fiil bukan ya Ustaz ya? Nah, jadi dalam Membedakannya dalam hal ini itu kan dibagi menjadi dua ya. Fi'lun ada masdar. Jadi makna itu bentuk daripada masdar dari fi'ilnya. Ya, bukan fi'ilnya tapi masdar. Nanti ya akan belajar ya. Masdar. Nah, masdar. Jadi misalnya fi'ilnya itu adalah misalnya dia berlari misalnya. Ya, misalnya
berlari itu jaro yajri. Ya, berlari itu bahasa Arabnya jaro yajri. Nah, bahasa masdarnya itu adalah jaryun. Berlarinya Jaryun. begitu. Ya, larinya itu jaryun, larinya. Oh. Tapi ketika orang melakukan lari itu jaro yajri, ya. Orang melakukan aktivitas lari itu namanya jaro yajri. Tapi larinya itu Kata ya, benda iya maksudnya. larinya itu jaryun. Oh, iya. Nah, Maksudnya ini isem. adalah Jari. uh, Oh, iya, iya. isem ya. Jadi masdar itu termasuk isem. Ya, isem masuk dalam ya kalimat juga ya, kayak gitu ya. Jadi kalimat kata kerja yang menjadi kata benda gitu ya Ustaz ya. Tepatnya mana itu? Ya, menjadi kata pokok lah istilahnya. Gitu ya. Kalau benda kan nggak benda juga ya, seperti itu. Tapi menjadi kata pokok. Contohnya lagi misalnya masuk. Masuk itu dakhola. Nah, ini fi'ilnya dakhola yadkhulu. Ya. Ini fi'ilnya dakhola yadkhulu. Ini konsen Bu ya. Kalau nggak konsen pusing. Nah, ini fi'ilnya dakhola yadkhulu. Masdarnya itu dukhulun. Nah, ketika dakhola yadkhulu, dia masih berupa fi'il. Tapi kalau sudah dukhulun, dia bukan fi'il lagi, tapi menjadi isem. Ya, ini masdar dukhulun ini. Ya, jadi perlakuan yaitu orang itu melakukan masuknya itu dakhola yadkhulu. Tapi kalau misalnya bentuk daripada perlakuan tersebut itu dukhulun. Ya, masuknya. Maksudnya gimana ya? Kayak gitu ya. Bisa difahami nggak, Bu? Kira-kira. Masuknya itu tempat atau apa Ustaz? Dukhulun Bukan arti. tempat. Ya, bentuk perlakuan gimana ya? Iya. Misalnya jadi ibu melakukan masuk ke kamar. Nah, itu dakhola yadhulu. Iya. Terus saya melihat perlakuan ibu masuk ke kamar itu, bentuk perlakuannya itu namanya duhulun. Paham nggak? Paham Saya ya? belum nyambung Ustaz. Aduh. Baik. Contohnya yang gampang lah, yang gampang. Mengendarai itu bahasa Arabnya rokiba yarkabu. Ya, ini artinya mengendarai. Nah, kalau berkendaraan ini baru bisa ya. Berkendaraan itu bahasa Arabnya rukubun. Ini artinya berkendaraan. Nah, mengendarai itu kata kerja. Tapi kalau misalnya udah berkendaraan, dia bukan kata kerja lagi, tapi menjadi apa? Menjadi ismul makna. Ya, menjadi ismul makna. Dia jadi isem. Coba Ibu pahami antara mengendarai dengan berkendaraan. Mengendarai. Ya, jadi mengendarai itu bentuk fi'ilnya, berkendaraan bentuk ismul maknanya. Punten, jadi ini mujarad gitu ya Ustaz ya? Apa? Mujaradnya begitu ya? Kata Ya, pokoknya. bentuk pokoknya kan tadi saya bilang. Jadi masdar itu adalah ketika menjadi apa? Menjadi bentuk dalam hal pokoknya, ya kosakata pokoknya. Kayak gitu ya. Akar kata gitu Ustaz. Apa? Akar katanya gitu ya. Ya, Gitu akar katanya. Dasar katanya gitu maksudnya. Ya, betul, dasar katanya. Ya. Itu ya. Apalagi contohnya? Contohnya misalnya apa Bu ya? Nah, misalnya menggunakan
Menggunakan itu bahasa Arabnya istakhdama yastakhdimu. Ini bahasa Arab daripada menggunakan. Tapi bahasa ini menggunakan ya, menggunakan. Menggunakan tuh kosakata kerja bukan? Iya. Ya kan ya, saya menggunakan HP, saya menggunakan piring gitu ya. Nah, bentuk isemnya itu adalah istikhdamun. Nah, ini ismu maknanya istikhdamun. Ya, artinya adalah penggunaan. Ya. Kayak gitu ya. Jadi istahdama yastahdimu artinya menggunakan, tapi ketika berubah menjadi isam menjadi istikhdamun artinya penggunaan. Misalnya contohnya kamu menggunakan piring di saat makan. Nah, itu adalah bentuk fi'ilnya. Tapi kalau misalnya untuk isemnya contohnya adalah penggunaan piring itu dilarang di daerah kami. Paham nggak? Iya, Ustaz. Bentuk fi'ilnya itu kamu menggunakan piring di tempat saya, misalnya gitu ya, di tempat saya. Ini hanya contoh aja ya, meskipun mungkin kurang ini. Nah, terus kalau misalnya itu bentuk fi'ilnya, dia menggunakan atau kamu menggunakan piring di tempat saya, atau ketika makan. Nah, untuk isemnya, penggunaan piring dilarang di tempat kami. Beda tidak? Beda. Beda. Beda ya. Nah, Beda. yang pertama itu berupa al-fi'lu, yang kedua itu berupa al-ism. Ya, ismul makna. Ya, masdar ya, tapi ismul makna juga. Ya, gitu ya. Paham ya, Bu ya? Insyaallah, Ustaz. Gitu ya. Kayak nasyatun ya. Kosakatanya nasyato yanshutu. Artinya adalah beraktivitas. Nah, nama aktivitasnya itu adalah nasyatun. Jadi beraktivitas itu nasyato yanshutu. Terus nasyatun artinya aktivitas ya, aktivitasnya aja. Nah, beda nggak antara beraktivitas dengan aktivitas? Beda. Beda ya. Ya, beda. Misalnya seorang santri beraktivitas di sore hari. Gitu ya. Ustaz? Apa? Ya. Kenapa selalu dipasangkan itu, Ustaz? Nasyato yang syutu. Nah, contohnya kayak yang lain gitu, Ustaz. Kenapa selalu dipasangkan dua gitu, Ustaz? Iya, maksudnya ini bentuk fi'lul madinya nasyato, yang syutunya fi'lul mudhari. Gitu ya. Biar Ibu tahu langsung fi'lul mudharinya apa, kayak gitu. Ya, gitu ya. Nasyato itu fi'lul madi, yang syutu fi'lul mudhari. Gitu ya. Nasyatun itu masdarnya ya, ismul masdarnya ya. Jadi kalau nasyato yanshutu itu beraktivitas, tapi kalau nasyatun itu adalah aktivitasnya ya. Paham ya? Misalnya seorang santri tadi ya, yanshutu atau libu fil masai, seorang santri beraktivitas di sore hari. Nah, ini adalah kata kerjanya. Ya. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk isemnya menjadi nasyatu atau libi, nasyatu atau ibi yaqou fil masai. Jadi aktivitas santri terjadi di
terjadi di sore hari. Ya. Kalau ini siapa pelakunya? Yansyutu atau libu? Pelakunya siapa? Santri. Oli atau libu, kata Atau kerjanya libu. mana? Yanshutu. Yansyutu. Nah, kalau nasyatut tolibi yakou, kata kerjanya mana? Nasyatu. Bukan. Kata kerjanya Yakou. yakou. Ya. Yakou kata kerjanya. Nah, adapun untuk isemnya ataupun fa'ilnya, subjeknya, pelakunya adalah nasyatu toli. Nasyatu toli. Nah, dia sekarang menjadi pelaku, bukan jadi isem lagi nasyat ini. Ya. Jadi aktivitas santri terjadi. Aktivitas santri itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Terus terjadinya itu adalah kata kerjanya. Itu ya. Tapi bisa ya Bu ya, membedakan antara fi'lu dengan ismu makna bisa tidak? Ada tadi muter di sini. Sudah paham belum dalam membedakan antara fi'il dan ismu makna? Perlahan dipahami aja Ustadz, nanti dilihat lagi rekamannya. Aduh, ya. Gitu ya. Kayak amalun itu artinya pekerjaan. Tapi kalau bekerja itu apa bahasa Arabnya? Amila. Ya'malu artinya bekerja. Antara bekerja dengan pekerjaan beda atau sama? Beda. Beda. Kalau bekerja itu kata kerjanya, kalau pekerjaan itu ismul makna, ismul maknanya. Udah mulai paham? Itu yang bikin kita kemudian melompat paham ya? Ya gitu ya. Yang paling mudah ya ini ya, membedakan antara amalun dan amila ya'malu. Amalun itu pekerjaan berupa ismul makna, amila ya'malu berupa bekerja. Itu ya. Beda tidak antara saya bekerja di pagi hari. Terus habis itu kan kata kerja ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan saya ditunda hingga besok hari misalnya. Pekerjaan saya, beda nggak antara saya bekerja dengan pekerjaan saya? Beda nggak? Beda. Nah gitu ya. Yang pertama saya bekerja itu dengan bentuk fi'il. Ya, pekerjaan saya itu bentuknya isem. Ya, isem apa? Ismul makna. Ya. Baik. Tapi bisa difahami Bu ya perbedaan itu? Masih ini Ustaz, hilang-hilang timbul konsepnya. Pemahamannya Ustaz masih belum. Tapi Ya. Kalau profesi itu masuknya mana, Ustaz? Profesi pekerjaan, profesi pekerjaan guru itu berarti kayak petani itu? Itu sebenarnya ini ya, ini kan yang dasarnya ada 6. Sebenarnya ada lagi ya. Untuk nama pekerjaan itu ada sendiri ya, namanya apa? Ismul ya, profesi itu bahasa Arabnya mihnatun ya, mihnatun. Ya, jadi bahasa Arabnya nama profesi itu namanya adalah ismul mihnah. Ismul mihnati. Ya. Artinya adalah nama profesi. Kayak gini ya. Ini sebenarnya berbeda dengan ismul
Ismul makna, ya. Contohnya antara guru dengan kegiatan mengajarnya beda nggak? Antara guru dengan kegiatan mengajarnya. Nah, guru itu ismul mihnah, nama profesinya. Nah, kegiatan yang dijalankan oleh guru, ya kegiatan mengajarnya itu ismul makna. Itu ya. Oh iya, Paham? Pak. Ya, insya Allah. Guru itu bahasa Arabnya mu'alim ya, banyak ya, tapi salah satunya mu'alim. Mu'alimun. Nah, kegiatan mengajarnya itu namanya ta'limun. Ini ya. Jadi mu'alimun ini adalah nama profesinya. Ta'limun itu nama ismul maknanya. Itu ya. Nama kegiatannya. Ya, kegiatannya itu ismul maknanya, gitu ya. Tapi kalau profesinya namanya ismul mihnah. Itu Bu ya, paham? Paham tidak Bu? Insya Allah, Ustaz. Gitu ya. Pada intinya di pelajaran ini tuh hanya cukup bisa membedakan antara apa itu ism, apa itu fi'il, apa itu harfun. Ya, gitu ya. Berarti nanti Ya, ada juga nanti bahasannya di pembelajaran lanjut berarti ya, Ustaz? Setelah ini. Kenapa Bu? Maksudnya nanti ada juga bahasan yang kayak gini nanti di pembelajaran setelah ini berarti ya, Ustaz, gitu maksudnya. Bahasan selanjutnya kan kita akan mendalami soal al-fi'lu. Dan ini kan kita mendalami apa ini sekarang? Mendalami al-ismu. Ya kan, ism itu apa aja, ya kan ya? Kayak gitu kan? Tapi kalau nanti kita akan membahas mendalami al-fi'lu dan juga al-harfu. Gitu ya. Tapi al-ismu sudah jelas ya. Itu dibagi menjadi nama orang, terus nama hewan, nama tumbuhan, nama jamat, nama sifat, dan juga nama makna ya, secara makna. Gitu ya. Tadi kita banyak muter-muter di mana? Di makna. Tapi sudah paham belum? Insyaallah, Ustaz. Allah pelan-pelan Ustaz. Insyaallah. Gitu ya. Antara bekerja dengan pekerjaan. Ya. Kayak gitu ya. Antara beraktivitas dengan aktivitas. Antara menggunakan dengan penggunaan. Nah, gitu ya. Antara mengendarai dengan berkendaraan. Ya, jadi kalau Ibu pengen mikirin ismu makna, Ibu bedakin itu aja. Bekerja, pekerjaan. Apa bedanya bekerja dengan pekerjaan? Habis itu berbeda dengan mengendarai dengan berkendaraan. Apa bedanya? Habis itu aktivitas dengan beraktivitas itu apa bedanya? Ya. Nah, Ibu kalau mau mikir tentang ismu makna, pikirin itu. Ya, kalau Ibu udah bisa membedakannya, insya Allah berarti paham. Tapi kalau belum bisa membedakan, ya masih ini ya, sulit. Jangan dibawa pusing Bu ya. Aduh. Dibawa mudah. Ya, belajarnya dibawa mudah. Baik, saya hapus ya ini stop share. Ibu Azhari bisa memahami nggak Bu? Ibu Azhari? Nggak ada? Baik, kita lanjut ke sorof. Ini udah malam ya. Sebenarnya resiko belajar malam seperti ini ya Bu ya. Khawatir ke ibunya terlalu malam. Ya jam istirahatnya. Baik. Nah, ini kita akan mempelajari tentang
yaitu al-mizan as-sorfi lil af'al. Ya. Apa itu al-mizan as-sorfi lil af'al? Yaitu perubahan pola yang terjadi pada pada kosakata kerja. Ini pelan-pelan Bu ya. Karena kalau Ibu maksudnya perubahan pola itu apa? Itu sulit paham ya kalau misalnya langsung bertanya seperti itu. Baik. Al-mizan as-sarfi lil af'al artinya perubahan pola pada kata kerja. Ya. Nah, untuk kosakata kerja ya. Kalau misalnya tadi di nahwu itu ada fi'lul mudhari, fi'lul madi dan fi'lul amr. Ya, itu secara apa? Itu secara waktu. Ya, secara apa? Secara waktu. Kalau masanya lampau itu fi'lul madi. Ya, kalau misalnya yang sedang dilakukan fi'lul mudhari. Ya. Kalau misalnya berupa perintah fi'lul amr. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembagian fi'lu itu menurut apa? Menurut susunan hurufnya. Paham? Kita akan mempelajari kosakata kerja menurut susunan hurufnya. Itu ya. Menurut susunan hurufnya. Nah, untuk pada dasarnya dalam susunan hurufnya itu terbagi menjadi dua, ada al-fi'lu al-mujarrad, ada al-fi'lu al-mazi. Paham? Ya. Al-fi'lu al-mujarrad, apa itu fi'lul mujarrad? Ya. Fi'lul mujarrad adalah kosakata kerja yang di dalamnya tidak terdapat huruf tambahan. Jadi intinya tidak ada huruf tambahan. Jadi murni. Ya. Intinya murni. Ya, tidak ada huruf tambahan. Nah, murninya itu dibagi menjadi dua. Ada yang murninya itu pada asalnya itu dia terdiri dari 3 huruf. Jadi ya, kenapa terdiri dari 3 huruf? Ya karena memang dia terdiri dari 3 huruf, gak ada tambahannya. Ya, memang aslinya seperti itu. Ada yang terdiri dari 4 huruf. Ya, 4 huruf ini dia memang pada aslinya seperti itu. Jadi berapa pembagian daripada fi'lul mujarrad ini dibagi menjadi 2. Ya, ada al-mujarrad sulasi. Mujarrad sulasi ini berarti pada aslinya dia terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 3 huruf. Kalau misalnya rubai, berarti dia pada kosakata kerjanya, pada aslinya terdiri dari berapa huruf rubai? 4 huruf. 4 huruf. Ya. Nah, sedangkan untuk al-fi'lu al-mazid ya, adalah kosakata kerja yang di dalamnya terdapat huruf tambahan ya. Ya, terdapat huruf tambahan pada kosakata aslinya. Ya. Nih, terdapat huruf tambahan. Gitu ya. Nah, ini contohnya qotala. Ini huruf tambahannya adalah apa? Qotala. Alif. Alif. Ya. Huruf tambahannya itu alif. Aslinya apa? Qotala. Gitu ya. Aslinya qotala. Terus ditambah menjadi qotala. Gitu ya. Habis itu ada inhazama. Inhazama itu apa namanya?
Huruf tambahannya apa di sini? Alif dan nun. Alif dan nun ini dengan 2 huruf ya. Seperti itu. Asli katanya adalah hazama. Terus aslama. Aslama ini artinya apa? Ya, menyelamatkan ya. Nah, itu dengan berapa huruf tambahannya? Satu alif paling depan. Alif. Yaitu hamzah. Ya, hamzah yang di depan. Ya, aslinya adalah Salimah. salimah. Itu ya. Salimah. Terus ada intasoro. Intasoro ini asli katanya apa? Nasoro. Nasoro. Ya, asli katanya nasoro. Nah, ini huruf tambahannya berada di mana? Sama dan ketiga, tasor, alif dan ta. Nah, huruf tambahannya itu pertama hamzatul wasli. Ya, ini hamzah gak ada hamzahnya tapi nggak tampak. Yang kedua adalah ta. Ya. Ini aslinya nasoro. Nasoro itu Menolong. Itu ya, untuk pembahasan penambahan hurufnya itu kegunaannya apa? Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini terus yankosimu al-fi'lu ila kismain ya kan ya. Jadi berdasarkan susunan hurufnya itu dibagi menjadi dua. Ada mujarrod, ada mazid ya. Mujarrod itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang aslinya itu berapa huruf? 3 huruf. Ada yang aslinya 4 huruf. 4 huruf. Ya. Kalau mazid tadi ya ada yang ditambah dengan satu huruf. Contohnya yang ditambah dengan 1 huruf apa? Aslama. Tadi ya. Aslama itu dengan tambahan 1 huruf. Terus ada yang tambahan dengan 2 huruf. Contohnya inhazama intasoro. Habis itu ada yang tambahan dengan 3 huruf. Contohnya istaghfaro. Ini asli kosakatanya gofaro. Terus ditambah 3 huruf, yaitu dengan huruf apa aja? Hamzah, sin, ta. Hamzah wasol, sin, dan ta. Paham di sini perbedaan antara mujarrad dan mazid? Perbedaan umumnya dulu ya. Paham ya? Dengar aja dulu, Ustaz. Apa? Didengar aja lah dulu, Ustaz. Dengar dulu. Ya, intinya jangan dibawa sulit, Bu ya. Jadi mujarrad itu intinya apa? Mazid itu intinya apa? Gitu ya. Mujarrad itu intinya kosakata kerja yang memang hurufnya murni, tidak ada tambahan. Ya, tapi kalau mazid di situ ada huruf tambahan. Ya, dari huruf mujarrodnya. Ya, jadi huruf mujarrod lalu ditambah. Ya, ditambah hurufnya itu namanya fi'lul mazid. Ya, jadi nggak murni. Contohnya istaghfaro. Apakah ini murni? Tidak. Ya, kosakata murninya apa? Gofaro. Tambahannya apa? Hamzah, dan ta. Intasoro, murninya apa? Kosakata murninya, mujarrodnya? Nasoro. Tambahannya apa? Hamzah dan ta. Nah, gitu ya. Pada intinya kalau misalnya kita ingin mengetahui mazid, kita harus tahu kosakata aslinya. Gitu ya. Ustaz, huruf-huruf apa aja yang biasanya menjadi tambahannya, Ustaz? Nah, huruf tambahan ini sebenarnya ditambah, ini pembahasannya ini ya minggu depan. Ya, pertama ada hamzah. Ini sebenarnya minggu depan ya.
ini hamzah. Terus ada lagi tad'if. Apa itu tad'if? Dalam istilah tajwid itu Tasydid. tasydid. Ya, jadi ada tambahan syiddah di situ. Habis itu ada al-alif. Ya, fa'ala kayak tadi qatala ya kan. Selain alif ada huruf ta ya kan, intasoro. Selain ta ada huruf Sin. apa lagi? Sin. Asin ya. Ada asin. Selain sin ada apa lagi? Ada an-nun. Ya kayak ini ya. In fa'ala. Aslinya fa'ala. Jadi in fa'ala. Nah ini 6 huruf ya. 6 huruf yang biasa menjadi tambahan. Tapi kalau untuk maksimalnya, maksimal daripada jumlah tambahannya itu berapa? Berapa huruf? 3. Ya, 3 itu sudah paling banyak. Jadi kalau misalnya ceritanya di situ ada berapa huruf tambahannya, misalnya ada 4, nah itu berarti bohong. Ya tidak benar karena jumlah maksimal daripada penambahan huruf itu ada berapa? 3. 3. 3. Gitu ya. Paham? Insyaallah Ustaz. Ustaz, Ya. ya mau nanya Ustaz. Ya, kenapa? Ya. Ini keberkaitan nahwu dengan shorof ini seperti apa ya Ustaz? Tadi kan bahas nahwu, sekarang ya, kan kalau apa perbedaan nahwu dan shorof? Nahwu itu supaya kita mengetahui harokat terakhir dari kalimat tersebut. Itu apa? Itu nahwu. Nahwu itu supaya kita mengetahui harokat terakhir dari kalimat dari kata tersebut atau kalimat tersebut. Yaitu nahwu. Sedangkan shorof itu adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah kata. Yaitu adalah shorof. Ya, misalnya contohnya ya, dakhola. Ini dakhola. Dakhola. Coba ubah menjadi, ini dakhola tuh artinya dia telah masuk. Coba ubah menjadi orang yang masuk. Menjadi dakhilun. Nah, gini ya. Ini shorof. Terus orang yang jangan masuk ya, bahaya. Apa ya? Misalnya khoroja aja ya, khoroja. Ini keluar ya. Nah, khoroja itu keluar. Orang yang keluar itu adalah khorijun. Habis itu ada orang yang dikeluarkan. Itu makhrujun. Iya. Makhrujun artinya orang yang dikeluarkan. Habis itu ada yaitu tempat keluar. Makhrajun. Nah, ini pembahasannya di mana? Di shorof. Dari kata khoroja bisa ke berbagai kata. Itu ya. Nah, kalau misalnya dalam perubahan kosakata kerjanya dari khoroja. Khoroja itu keluar. Tapi kalau mengeluarkan itu akhroja. Ya, mengeluarkan akhroja. Terus saling mengeluarkan. Saling keluar, ya. Jadi saling keluar rumah. Itu khoroja. Ustadz. Nah, gitu ya. Ustadz. Ya. Yang kayak begini ini ada pembahasan tersendiri juga berarti ya, Ustadz? Iya kan nanti kita makanya
kita bisa mengetahui ini semua ketika kita sudah hatam. Ya ini kan masih satu judul Bu, ya kan ya. Ibaratnya Berarti untuk yang masih ya, Ustaz. akarnya banget ya. Kayak gitu. Berarti ini untuk yang pertemuan pertama ini baru konsep berarti baru ya Ustaz. Konsep dasarnya masih, dulu berarti ya. Ya pasti dasar lah Bu ya. Gak mungkin Ibu memanjat pohon tiba-tiba langsung di paling atas. Pastinya membutuhkan yang paling bawah dulu. Ya cukup shock saya Ustaz. Gitu ya. Terus minta keluar itu istakhroja. Nah ini artinya meminta keluar. Jadi misalnya ibu meminta siapa? Misalnya ibu bos, terus ibu punya anggota. Ibu meminta anggota ibu buat keluar dari kantor. Nah itu pakai kata istakhroja. Itu ya. Jadi ini fungsinya sorof, ya, merubah dari satu kosakata menjadi banyak kata, ya, dari satu bentuk itu, ya, gitu ya. Terus ini diselesaikan dulu Bu ya, yang ngantuk tahan dulu. Ini nomor 4. Ini karena resiko malam seperti ini Bu ya. Baik. Mana nih? Tuqabilu ahruful fi'lil madi al-mujarrad sulasi ahrufu fa'ala. Jadi, untuk fi'lul madi mujarrad yang berjumlah 3 huruf, itu polanya itu berasal dari fa'ala. Ya. Fa'ala. Pokoknya bentuknya fa'ala. Ya. Tutbatu ahruful wazni al-fi'li biharokatil fi'li al-mujarrad as-sulasi. Nah, untuk harokatnya itu terdapat berbagai macam. Nah, polanya fa'ala, tapi bisa fa'ila. Ya kan ya? Bisa fa'ula, bisa fa'ala. Nah, itu tergantung daripada kosakatanya. Contohnya, wakofa. Ini polanya adalah fa'ala. Ya, alima polanya fa'ila. Koruba polanya fa'ula. Nah, jadi dari polanya itu tergantung yaitu kosakata. Wakofa itu artinya apa? Berhenti. Alima artinya Belajar. mengetahui. Ya. Koruba artinya mendekat, ya. Dekat. Baik. Terus selanjutnya, jadi pola daripada mujarrad sulasi itu dengan huruf apa? Fa'ala, gitu ya. Nah, kalau misalnya rubai itu dengan pola apa? Dengan pola fa'ala. Jadi kalau sulasi itu fa'ala, kalau rubai itu fa'lala. Contohnya misalnya yang rubai ya. Contohnya waswasa, yuwaswisu, ya. Waswasa itu artinya mengganggu, ya kan ya. Nah ini coba ubah ke polanya menjadi fa'lala, ya kan? Fa'lala. Gimana nih? Nah, gini ya. Coba kita garisin satu persatu. Nah, ini bagian wa-nya ini bagian yang mana? Fa. Bagian? Fa. Ya, gini ya. Nah. Terus sin-nya bagian yang mana? Ain. Ain sukun. Sama-sama sukun kan? Iya. Sukun sama ain sukun. Habis itu wa-nya bagian yang mana? La. La pertama, ya kan? Sama-sama fathah kan? Terus sin yang terakhir? La juga. Itu ya.
Begitupun pula dengan yang lainnya. Waswasa itu artinya mengganggu. Terus zalzala. Zalzala artinya gempa. Ya. Atau mengguncang. Ya kan? Diiringi dengan fa'lala. Ya sama saja ya. Zainya ini bagian apa? Fa. Lamnya, lam sukunnya bagian Ain. ain. Zainya bagian Lam. lam yang terakhir bagian La. lam juga. Itu ya. Ini yang mujarad rubai. Jadi kalau misalnya mujarad sulasi, dia polanya dengan huruf fa, a, la. Ya, ini misalnya dakhola. Ya. Dakhola itu bagian apa dalnya? Fa. Kho-nya bagian, Ain. lamnya bagian Lam. Terus coba gofaro, goinnya bagian Fa. fa-nya bagian Ain. ro-nya bagian Lam. lam. Gitu ya, paham ya Bu ya? Baik, selanjutnya terakhir ini saya foto dulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu bentuk-bentuk pola fa'ala. Paham ya? Bentuk-bentuk pola fa'ala. Jadi ada fa'ala yaf'ulu, misalnya ada fa'ala yaf'ilu. Nah, itu kita akan mempelajarinya terakhir ya sebelum ditutup. Baik, ini saya tutup. Udah panas Bu ya otaknya? Aduh. Lumayan Ustaz. Ya kan seminggu sekali ya, jadi nggak apa-apa. Di rumahnya ya diulang juga kalau ingin nempel ya. Ustadz mau tanya. Ya. Itu tadi yang awalan itu Ustadz bilang kan kita suruh menghafal kosakata ya 8 per hari apa 8 per minggu ya, maaf. 8 per minggu Bu. Ya kalau per hari kasihan Ibu. Yang kita hafalin yang mana Ustadz? Yang di-share Ustadz Miftah ini yang mana? Itu kan Ustadz, ada di grup dibagikan nggak buku panduan yang kata sifat itu bebas atau ada harus yang mana? Jadi untuk 3 pertemuan pertama Ibu menghafal kata sifat. Oh, ya. kata sifat. Okay. Ya. Per minggunya 8 ya. 8 seminggu berat nggak Bu? Mudah-mudahan. Enggak Ustaz, insyaallah. Ya, kalau istiqomah setiap hari 1 ya enggak ya. Kalau istiqomah setiap hari 1. Tapi kalau 8 ditumpuk jadi 1 hari ya itu mungkin agak berat. Gitu aja ya. Baik. Nah, jadi ini mulai dari kata sifat ya Ustaz tadi ya. Ya, kata sifat dulu. Jadi pertemuan pertama sampai 3. 1 sampai 3 maksudnya 3 apa ya? Enggak, kan kita jumlahnya 16 pertemuan Bu ya. Oh. Ya, jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 3 Ibu menghafal khusus yang kosakata sifat bagi 3 ya. Ya. Ini Ibu tadi 8-nya Ibu 8-nya itu terserah. Mau yang mana aja. Ya, maksudnya itu kan ada 4 nomor kan? Iya, mau 8 yang ngacak, mau 8 sama itu terserah Ibu. Yang penting 8. Okay, tapi kalau mau lebih banyak ya lebih bagus. Amin. Ya, Ustaz. Iya, distorkannya lewat VN atau video boleh. Tapi kalau VN catatannya jangan melihat saja. Oh, nggak boleh lihat. Yang bebas ya Ustaz? Ya nggak boleh lah Bu. Percuma kalau ngafal kosakata tapi ujungnya lihat. Terus untuk apa Ibu menghafal ya kan? Benar. Ya. Pokoknya Ibu menyetorkan ketika sudah di luar kepala.
Iya, Ya. baik. Berarti setorannya di hari bebas berarti ya, Ustaz? Bebas, yang penting sebelum pertemuan selanjutnya. Hmm. Berarti Dengan arti berarti ya dibaca bahasa Arabnya dengan artinya gitu Ustaz. iya, pastinya dua-duanya harus dibaca Bu ya. Jangan sampai salah satunya saja. Ya, Ibu menghafal kosakata bahasa Arab perlu menghafal artinya juga. Percuma kalau menghafal kosakata tapi nggak tahu artinya. Ya, bahasa Arab itu dalam memahami bahasa Arab akan berguna ketika kita bisa memahami artinya. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ini terakhir Bu ya sebelum ditutup. Nah, ini tadi saya katakan itu adalah kita akan mempelajari berbagai pola dari kata fa'ala. Nah, ini mengerucut kepada fi'ilul madi dan mudhari, fi'ilul madi dan mudhari'nya, ya. Madi wal mudhari. Nah, gini ya. Baik. Nah, yang pertama itu ada pola fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'ilul madinya fa'ala, fi'ilul mudhari'nya Yaf'ulu. yaf'ulu. Nah, ini dinamakan dengan fathu domin. Apa Bu namanya? Fathu domin. Fathu itu untuk fi'ilul madinya karena tengahnya berupa fathah. Terus domin itu untuk fi'ilul mudhari'nya karena tengahnya berupa Domin. Ibu menentukan polanya ini melihat ke tengahnya. Ya. Fa'ala yaf'ulu karena tengahnya ini adalah fathah, maka kita namakan fathu. Ya. Terus karena tengahnya yaf'ulu bagian ainnya ini dia domah, maka kita namakan Domin. domin. Gitu ya. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya kataba yaktubu. Ya, ini adalah dari pola fa'ala yaf'ulu. Ya. Kataba yaktubu artinya Menulis. Ya. Nah, ini juga termasuk nih. Kataba yaktubu menulis. Apa namanya? Itu kosakata kerja. Nah, kalau tulisan itu baru ismul ma'na. Ya. Itu ya, menulis itu kosakata kerja, tulisan ismul ma'na. Ya, tulisan. Ya. Kitabatun itu tulisan. Terus fa'ala yaf'ilu. Yang kedua polanya adalah fa'ala yaf'ilu. Ya. Nah, ini berarti apa? Fathu kasrin namanya. Fathu kasrin. Ya. Fathu itu karena fi'ilul madinya tengahnya fathah. Kasrin itu karena fi'ilul mudhari'nya tengahnya kasroh. Itu ya. Fathu kasrin. Contohnya doroba yadribu artinya apa? Memukul. Terus selanjutnya itu adalah fa'ala yaf'alu. Nah, ini apa bentuk polanya? Yaitu Fathatani. betul, fathatani. Kenapa fathatani? Karena ada dua fathah. Ya. Oke. Yaitu fi'ilul madinya fathah, fi'ilul mudhari'nya juga fathah. Gitu ya. Nah, gini ya, fathata tani. Contohnya adalah fataha Yaftahu. Ya, artinya apa? Membuka. Membuka.
Terus selanjutnya itu ada fa'ila nah, untuk pola keempat itu ada fa'ila Yaf'alu. yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu itu pada bab apa polanya? Kasru Fathin. Ini ada pola. Jadi untuk fi'lul madi dan mudhari itu pasangan itu ada berapa pola? 6. 6. Kasru fathin. Fa'ila yaf'alu. Nah, contohnya alima ya. Ya'lamu. Ya'lamu artinya apa? Mengetahui. Mengetahui. Habis itu ada fa'ula Yaf'ulu. yaf'ulu. Ya. Ini dengan pola apa fa'ula yaf'ulu? Kita lihat keduanya doma. Dommatani. Betul, dommatani. Jadi dua-duanya dommatani. Gitu ya. Contohnya hasuna yahsunu. Yahsunu ya bagus ya artinya. Bagus atau berakhlak baik bisa. Habis itu fa'ila yang terakhir, fa'ila Yaf'ailu. ini bentuknya apa? Bentuknya Kasrotan. kasrotani. Ya, kenapa kasrotani? Karena keduanya berharokat kasrah. Betul, karena keduanya berharokat kasroh. Naima Imu. artinya ya menikmati. Itu ya. Jadi ada berapa pola di sini? Ada 6 pola. Ya. Yang pertama fathu domin. Jadi yang ketiga pertama ini semuanya fathu ya, fi'lul madinya. Fathu domin, fathu kasrin dan fathatani ya. Sedangkan untuk yang di bawahnya ini itu ada kasru fathin, dommatani dan kasrotani. Gitu ya. Seperti itu. Itu gunanya apa Ustadz? Maksud saya itu namanya atau apa ya? Bukan Bu. Ini gunanya apa? Sebenarnya gunanya itu nanti untuk mengetahui perubahan-perubahan selanjutnya. Oh, jadi Ya, perubahannya itu misalnya, kotak-kotak tadi itu. ya, perubahannya nanti misalnya gini. Untuk mana ya? Nah, untuk fathu domin ya fa'ala yaf'ulu. Nah, ketika misalnya ini diubah menjadi fi'lul amri. Nah, kalau misalnya fi'lul amri dari fathu domin itu bentuknya uf'ul. Jadi kataba yaktubu uktub. Ya, seperti itu ya. Jadi fi'lul amri dari kataba yaktubu itu apa? Uf'ul. Uktub. Ya, uktub. Oh, itunya. Ya, uktub. Nih, saya tulis uktub. Ini ya. Kenapa uktub? Yaitu dikarenakan dengan pola uf'ul. Kenapa uf'ul? Dikarenakan itu memang berlaku untuk fathu domin. Uf'ul. Tapi kalau misalnya fi'lul madi dari misalnya fathu kasrin, maka apa fi'lul fi'lul amri dari fathu kasrin? Apa itu? If'il. Ya, polanya if'il. Iya. Terus untuk dorobaya tribu idrib. Gitu ya. Nah, Ibu supaya bisa mengetahui perubahan-perubahan ini itu dibutuhkan apa? Pemahaman daripada 6 bab ini, ya. Ibu gak usah menghafal fi'lul amrnya saja,
Ibu bisa menentukan dari polanya itu. Ya. Jadi setiap yang berpolakan fathu kasrin itu pasti fi'lul mudhari, fi'lul amrnya itu berpolakan if'il. Ya, idrib. Gitu ya. Terus kalau misalnya fathatani, apa itu fi'lul amrnya? If'al polanya. If'al. Jadi kalau misalnya fatah yaftahu itu Iftah. 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 Tahil. Coba sekarang saya kasih contoh kosakata kerja. Ibu menentukan fi'lul amrnya dari 3 bab yang di atas ya, selain yang ditulis. Apa fi'lul amr dari kanasa yaknusu? Uknus. Uknus. Betul, uknus. Karena dia fathu Dom. Min. Nah, gitu ya. Terus apa fi'lul amr dari jalasa yajlisu? Ijlis. Ijlis. Kenapa ijlis? Fathu kasrin. Ya, fathu kasrin. Fathu kasrin. Gitu ya. Terus apa fi'lul amr dari apa ya? Dari gholako yagliku. Iglik. Iglik. Iglak. Gitu ya. Iglak. Gholako yagliku iglik. Iglak. Iglik. Kan gholako yagliku fathu kasrin juga. Yes. Iglik. Ya, itu contoh-contoh. Jadi ibu bisa menentukan fi'lul amrnya gimana. Habis itu apa? Dan pola lainnya itu melihat kepada apa? Melihat kepada pola yang 6 ini. Gitu ya. Bisa paham fungsinya apa, Bu? Ya. Insyaallah Ustaz. Harus dihafalkan nih, Ustaz ya. Iya. Tapi ya pelan-pelan Bu ya, nggak usah dibawa beban harus dihafalnya. Ini kan nanti kalau pergantian domir juga berubah ya Ustaz ya? Apa? Iya, perubahan domir nanti berubah juga. Masya Allah. Kayak fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu itu berarti dia sedang melakukan. Misalnya yaktubu dia sedang menulis. Kalau kamu sedang menulis berarti menjadi taktubu pakai ta. Ya, saya sedang menulis menjadi aktubu. Otomatis ya. Bisa sendiri atau harus dihafal pelan-pelan? Itu ibu harus menghafal bentuknya saja. Ya, gak mesti menghafal setiap kalimat, tapi menghafal bentuknya saja. Kalau misalnya saya sedang menulis, saya sedang apa, berarti pasti depannya hamzah. Itu aja. Kalau misalnya kami sedang apa, berarti pasti di depannya huruf nun. Ya, kami sedang menulis naktubu, kami sedang memukul nadribu, kami sedang membuka naftahu. Nah, pasti kayak gitu. Semuanya diawali dengan nun. Ya. Paham, Bu? Mudah-mudahan. Ya. Ya, pelan-pelan, Bu ya. Ya, seperti ini. Jadi saran saya ini Ibu nggak cukup hanya sebatas belajar di kelas aja, ya. Tentunya, maksudnya Ibu misalnya hanya belajar di sini, habis itu 6 harinya nggak pernah ngulang. Nah, itu nggak cukup, ya. Harus ada tempat bertanya. Ya, ninggalin gitu. Jadi Ibu bagaimanapun harus mengulang. Ya, diulang, minimal diulang. Kalau misalnya ingin menambah pengetahuan sebagainya ya tanya saja gitu lewat WA. Ya, karena kita terbatas soal waktu dan pertemuannya 16 pertemuan kayak gitu. Dan kalau di pesantren di pesantren sendiri
untuk bisa menguasai bahasa Arab, kalau di Gontor ya, di Gontor, di pondok saya, di Gontor, untuk bisa menguasai bahasa Arab itu minimal berapa tahun? Minimal 4-5 tahun. Ya. 5 tahun itu baru habis materi nahwu. Jadi Tiap materi hari nahwu belajar. itu dihabiskan selama 5 tahun, itu baru habis. Dan itu pun 1 minggu bisa sampai 3-4 Masya. kali. Ya. Habis itu materi sorofnya itu habis selama minimal 2 tahun. Kalau sorof 2 tahun, kalau nahwu 5 tahun. Nah, gitu ya. Dan kalau di kita ini nahwu hanya 3 level. Sampai berapa 3 tahun level ya? itu pun hanya 9, Bu. 9 Ya, bulan. Gimana tuh Iya. caranya, Ustaz, biar bisa? Ya, 12 bulan. Ya gitu ya. Ya, 12 bulan kayak gitu. Dan itu pun seminggu hanya sekali. Sekalinya pun hanya 2 jam. Ada referensi apa gitu, Ustaz, kayak YouTube kayak apa gitu, biar Jadi, kita lebih mudah lagi gitu. Ya, untuk minimal sekarang itu minimal Ibu caranya 1 kali pertemuan ini harus diulang di rumahnya sampai di luar kepala ya. Minimal Ibu 24 jam itu menyisihkan waktu setengah jam untuk mengulang setiap hari. Ya, setiap hari harus ada jam mengulang. Jangan sampai setiap hari itu kosong dari mengulang. Ya, minimal setengah jam ya. Kalau setengah jam fokus itu bagus. Ya, kayak hafalan Quran aja. Ya, orang yang hafal Quran jangan sampai setiap harinya bolong dari murojaah. Minimal dia menyediakan waktu 1-2 jam untuk murojaah Al-Quran. Kalau hafalannya tidak ingin hilang. Nah, begitupun pula dengan bahasa Arab yang ini. Kalau Ibu gak mau hilang, pengen keluar kepala, maka minimal harus menyediakan waktu belajar setiap harinya minimal ya setengah atau 1 jam. Gitu ya. Dan itu fokus kayak gitu. Ya, mungkin itu saran saya. Gitu ya. Ya, syukron, Ustaz. Baik, Bu. Mungkin gitu aja dulu sama minta doanya. Saya lagi ujian UAS akhir semester sekarang. Jadi berat ya. Semoga Ya. Semoga dimudahkan, Ustaz. Minta doanya aja, Bu. Ini lumayan ada 7 materi. Dan rata-rata 200-300 halaman setiap materinya. Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan, Ustaz. Kalau nggak pakai doa, nggak bisa, Bu. Allah mudahkanlah Ustaz Jasim. Oke, kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu Wardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul Atur kalam. nuhun, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustaz. Izin klaim. Pamit, izin keluar. Izin keluar ya, Ustaz. Semoga dimudahkan untuk memahami. Amin. Ya, semangat. Yang penting semangat, Bu. Jangan ini ya. Jangan minder. Enggak, Ustaz. Cuma agak shock juga. Cukup shock, Ustaz, untuk yang pertama ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, wajar ya. Karena pertama kalinya belajar nahwu, jadi wajar. Jadi kalau udah terbiasa, insya Allah enggak. Iya. Dan Ustaz.
Syukran, Ustaz. Syukran, Semoga Ustaz. dilancarkan ujiannya, Ustaz. Dimudahkan ujiannya, Ustaz. Dikasih Uni, nilai terbaik. pamit. Ibu Sri, Ustaz. Iya, apa ya? ya. Ayo ya, udah ya. Yuk, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.